Ya, salam jumpa lagi untuk kita semua. Setelah kita telah mempelajari unsur-unsur dalam bangun ruang dan hubungan-hubungan antar unsurnya, kali ini kita akan belajar tentang jarak. Apa itu jarak? Langsung saja kita lihat pada contoh-contohnya. Ya, berikut adalah denah lokasi tempat acara resepsi pernikahan. Misalkan sepasang kekasih baru saja melangsungkan pernikahan di sebuah gereja ini, dan mereka beserta rombongan akan menuju langsung ke tempat acara. Misalkan jaraknya 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter, dan 300 meter. Berarti totalnya 2300 meter atau 2,3 km. Nah, itu jarak yang harus ditempuh oleh rombongan pernikahan ini. Nah, tapi konsep jarak dalam bangun ruang itu bukan seperti itu. Konsep jarak dalam bangun ruang itu adalah jarak terdekat antara gereja dan tempat acara tanpa mempedulikan lintasan-lintasan ini. Jadi tarik seperti itu, tarik garis lurus. Dengan demikian, maka konsep jarak dalam bangun ruang adalah jarak terdekat yang kita peroleh dari konsep jarak yang kita hitung. Ya, itu jarak dalam bangun ruang. Berarti jarak dalam bangun ruang ini berbeda dengan panjang lintasan. Dan jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk menjadi tegak lurus dengan bantuan tegak lurus. Kalau bicara soal tegak lurus, berarti kita bicara soal segitiga siku-siku. Bicara soal segitiga siku-siku, maka perlu kita ingat kembali yaitu teorema Pythagoras. Saya harap kita semua masih mengingat apa itu teorema Pythagoras. Ya, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Ya, itu kira-kira tentang jarak. Seperti yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya, jarak pada bangun ruang ada 6. Kali ini kita akan belajar materi jarak titik ke titik atau antar titik. Ya, seperti yang telah saya beritahukan tadi bahwa kita memang menggunakan teorema Pythagoras. Gampang, tapi gampang-gampang susah juga karena kita harus jeli dalam memilih segitiga siku-siku yang melibatkan kedua titik tersebut. Langsung saja pada contoh kubus ABCD EFGH. Yang ditanya adalah jarak titik A ke titik F jika panjang rusuknya 6 cm. Dari kubus ini kita bisa lihat bahwa siku-sikunya di titik B bisa, di titik E bisa. Ya, ini segitiga siku-siku, tinggal kita pilih saja. Ini masih gampang ini. Saya ambil yang dari titik E. Jadi segitiga AFE. Disinilah teorema Pythagoras digunakan. AF kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EF kuadrat. Ya. Ini sudah langsung menggunakan sifat-sifat aljabar, jadi AF sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EF kuadrat. Akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, 36 tambah 36. Ya, hasilnya akar dari 72. Ini merasionalkan bentuk akar ya. Sudah ada pada tingkatan-tingkatan sebelumnya di SMP maupun SMA kelas 10. Maka diperoleh jarak A ke F adalah 6 akar 2 cm. Nah, kita lihat lagi jarak A ke F ini bisa dikatakan adalah panjang diagonal bidang AF. Diagonal bidang. Jadi ada berapa diagonal nanti lihat sendiri ya. Maka kalau saya tanyakan panjang EG, panjang diagonal EG atau jarak E ke G berapa? Iya, sama, yaitu 6 akar 2. Secara umum dapat kita katakan untuk semua diagonal bidang dalam kubus, jika panjang rusuknya A satuan panjang, maka panjang diagonalnya
diagonal bidangnya adalah A akar 2 satuan panjang. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Yang berikut adalah masih kubus yang sama, kubus ABCD EFGH. Yang ditanya jarak titik C ke titik E dengan panjang rusuk tetap 6 seperti contoh sebelumnya. Dari sini kita bisa melihat C ke E ini kalau ditarik garis maka dia bisa melalui bantuan tegak lurusnya ke G E melalui titik G. Ini tegak lurus ya, bisa dibayangkan, atau melalui C A E ya. Ini saya ambil segitiga CGE, kita keluarkan segitiga CGE ini ya, ini kita sama-sama tahu CG 6 cm rusuknya. Sekarang GE berapa ya? GE ini diagonal bidang seperti contoh sebelumnya, berarti 6 akar 2 cm. Maka dengan menggunakan aplikasi rumus Pythagoras diperoleh CE sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah EG kuadrat, dihitung 6 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat, dan seterusnya akar 108 dirasionalkan menjadi 6 akar 3 cm. Jadi jarak titik CGE itu 6 akar 3 cm. Jarak titik CGE dikatakan adalah panjang diagonal ruang CE. Ya, maka berapakah jarak AKG? Ya, AKG ini diagonal ruang juga. DKF diagonal ruang juga. HKB diagonal ruang juga. Maka semuanya adalah 6 akar 3. Secara umum kita dapat katakan jika panjang rusuk dari suatu kubus A satuan panjang, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 3 satuan panjang. Ya, bagaimana? Semoga bisa dimengerti. Kita lihat contoh yang berikut lagi. Mari kita sama-sama lihat. Ya, kita lihat contoh yang berikut, masih kubus yang sama, kubus ABCD EFGH. Yang ditanya adalah jarak titik B ke titik B atau panjang BP ini. Rusuknya masih tetap 6 dan P adalah titik tengah EH. Tambahan keterangan. Berarti ini sudah jelas ya, EP itu 3, PH itu 3. Nah, sekarang kita lihat ini siku-sikunya di mana nih. Bantuan siku-sikunya. Ya, kalau masih bingung kita putar saja kubusnya. Ini menurut sudut pandangnya saya. Kalau ada yang bisa lihat tanpa memutar kubusnya, itu malah lebih baik lagi. Kalau menurut saya, dia bisa melalui PAB. Maka kalau kita pindahkan segitiga PAB ini keluar, jadinya seperti ini ya. BA seperti yang tadi kita ketahui bahwa panjangnya 6 cm. Sedangkan PA kita pakai teorema Pythagoras, yaitu PA atau AB sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat, siku-siku di E. Maka diperoleh akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat 36 tambah 9 45, dirasionalkan menjadi 3 akar 5 cm. Setelah itu baru kita bisa mendapat panjang PB atau jarak B ke B, yaitu PB sama dengan akar AB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar dari 3 akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat 81, akar 81 sama dengan 9. Itu berarti jarak titik B ke titik B adalah 9. Bagaimana? Bisa atau pusing? Ya, ini ada alternatif yang berikut, yaitu kita rubah posisinya. Sebenarnya diputar juga, jadi putarnya ABCD-nya ke belakang, EFGH-nya di depan. Nah, seperti ini kubus yang sama sebenarnya, hanya diputar-putar saja.
Ini istimewanya kubus itu ya di situ bangun ruang. Jadi dari sini langsung terlihat ini PGB ini langsung kita jatuhkan PGE, maka siku-siku di E ini langsung tarik ke B. Kita pindahkan segitiganya menjadi seperti ini, segitiga PEB, segitiga PEB. PE nya tadi 3, EB nya tidak perlu dijaga lagi, yaitu diagonal bidang 6 akar 2. Maka langsung kita ke langkah yang ini, langkah terakhir. PB kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah EB kuadrat. 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat akar 81, 9 juga ya. Bagaimana? Bisa dipahami. Jadi hasilnya sama mau dari langkah manapun. Tadi kalau kita lewat F juga sama, siku-siku FKP ya. Jadi ini semua tergantung sudut pandang dan kejelian kita dalam menentukan titik bantu untuk mendapat pasangan yang siku-siku ya. Seperti itu. Kita satu contoh lagi agar bisa lebih dimengerti. Nanti kita coba sama-sama kerja. Dipersilakan kalian untuk kerja, nanti baru kita bahas. Ya, yang terakhir adalah balok ABCD EFGH dengan panjang AB 12 cm, BC 3 cm, dan CG 4 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke titik G. Dari sini kita bisa lihat siku-sikunya di mana? Ya, siku-sikunya bisa di E, bisa di C. Ya, saya ambil yang ACG, maka segitiganya menjadi seperti ini, segitiga ACG. Maka kita perlu mencari tahu nilai dari AC. Karena ini bukan kubus, maka harus dihitung. AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 12 pangkat 2, 3 pangkat 2, jumlahkan hasilnya berapa? Ya, dapatnya akar 153. Ini bisa dirasionalkan ya, 3 akar 17. Tapi kita tidak perlu merasionalkannya karena nanti dikuadratkan lagi untuk mendapatkan nilai AG. Nah, kita lanjut. AG berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ini jadinya 153, ini 4 kuadrat 16. Jadinya hasilnya adalah akar 169 atau 13. Nah, itu sudah dapat AG. Hanya kalau kita lihat-lihat ini cari nilai AC-nya, nanti nilainya dalam bentuk akar, bukan bilangan bulat seperti 13 ini. Padahal kalau kita putar kubusnya mungkin bisa menjadi lebih mudah. Ya, kita putar kubusnya seperti ini dan kita lewat siku-sikunya di H saja. Segitiganya seperti ini ya. AHG. HG ini adalah sama dengan AB, yaitu 12. Sementara AH-nya berapa? Ya, memang bukan kubus, tapi ini sebenarnya triple Pythagoras. Masih ingat triple Pythagoras di SMP? Ya, ini EH-nya kan sama dengan BC 3, EA sama dengan CG 4, berarti 3, 4, dan 5. Jadi kita dapat 5. Ini lagi triple Pythagoras sebenarnya. Triple Pythagoras itu 5, 12, dan 13 yang tadi itu. Ya. Ini hanya cara-cara supaya bisa lebih mudah, lebih cepat. Intinya adalah mendapat jawaban yang benar dengan logika yang benar dan cepat. Jadi jarak titik A ke titik G pada balok ini adalah 13. Ya, sekian materi kita untuk kali ini, jarak dari titik ke titik.
Kita akan lanjut jarak titik ke garis pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Salam jumpa lagi.